kebijakan-kebijakan seperti yang terjadi di tahun 2020 dan masih banyak lagi adaptasi-adaptasi di birokrasi. Tapi mungkin yang paling ibu-ibu tangkap tadi dan langsung mekar saya lihat senyumnya itu pas sudah tidak ada angka kredit untuk tahun depan. Langsung bahagia. Langsung bahagia. Jadi saya bisa paham Bapak Ibu karena kita ini punya nasib yang serupa tapi tak sama. Saya jadi AK juga bukan karena pilihan pertama saya untuk AK. Saya itu membayangkan akan pensiun dengan jabatan peneliti. Tapi karena saya lagi cuti tahun lalu itu di Sengkang ditelepon sama wanita mau istiqomah jadi peneliti tapi pindah BRIN atau mau tetap di LAN tapi pindah ke AK. Ya sudah, saya pikir-pikir mending saya tetap di LAN saja kalau begitu. Nah, tadi sudah ada yang membaca peraturan terkait analis kebijakan. Jadi selama ini bingung karena belum mencari. Ya. Nah, Ibu Anita tadi sudah mengantar supaya Bapak Ibu ikhlas menerima takdirnya ya. Sekarang karena sudah ikhlas, insya Allah sudah ikhlas dengan BIMTEK ini, kita harus move on ke depan, mengetahui apa-apa saja yang perlu kita kerjakan sebagai seorang analis kebijakan. Kalau kebijakan itu sifatnya luas, jadi makanya Bapak Ibu itu bisa ditempatkan di dinas mana saja. Kalau amanah dari Permen 445, analis kebijakan itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Apakah Bapak Ibu sudah punya pengalaman dalam melakukan analisis ataupun kajian-kajian? Selama ini terlalu disibukkan dengan jabatan manajerial di eselon 4-nya Bapak Ibu ya, jabatan pengawasnya, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman berpuluh tahun di birokrasi mungkin sudah punya kemampuan politis ini. Tapi kalau kemampuan analisis, ini yang banyak dikerjakan sama teman-teman yang berkecimpung di dunia riset, di dunia penelitian. Tapi yang membedakan pekerjaan peneliti dan analis kebijakan nanti akan kita bahas di hasil kerjanya. Bahwa ada pekerjaan analisis kebijakan yang berbeda dari peneliti, mulai dari metodenya, mulai dari cara kerjanya, sampai kemudian menghasilkan rekomendasi kebijakan. Atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari isu-isu yang sedang aktual atau yang sedang ramai dibicarakan untuk mengadakan suatu kebijakan. Jadi sifatnya bisa mengevaluasi suatu kebijakan yang sudah berjalan ataupun bisa menjadi rekomendasi terhadap pemberi keputusan. Jadi di situ wilayah kerja kita yang membedakan dengan peneliti misalnya. Jadi kalau dulu peneliti saya pekerjaannya sudah melakukan kajian, melakukan riset, mengolah menjadi hasil kajian sudah stop sampai di situ. Tapi nilai plus seorang analis kebijakan yaitu yang tadi kemampuan politis, bagaimana mengadvokasi hasil analisis kita menjadi sebuah rekomendasi. Yang pertama dari pendidikan, tentu saja ini pendidikan baik itu dalam gelar atau pelatihan-pelatihan, pendidikan dan pelatihan istilahnya ya. Jadi dia bisa dari sekolah, juga bisa dari pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pelatihan dasar CPNS seperti itu. Cuman kalau di Bapak Ibu ada yang bercita-cita menjadi analis kebijakan ahli utama, meskipun mau berkarir lebih tinggi lagi bukan di lingkup pemerintah kabupaten atau kota, itu bisa seorang analis kebijakan. Cuman kalau misalnya kita ingin mengemaskan apa yang poin-poin pikiran Bapak Ibu untuk membuat kebijakan, seperti itu. Jadi makalahnya malas kita bacanya ya. Kalau policy brief itu bisa lebih langsung Bapak Ibu serahkan kepada pengambil keputusan. Jumlah halamannya tidak banyak Bapak Ibu, tapi berisi poin-poin pikiran dan rekomendasi yang jelas yang bisa kita rekomendasikan ke pengambil keputusan.
Jadi agak mirip-mirip dengan jurnal, tapi lebih singkat lagi ya. Ada executive summary ini mirip-mirip dengan abstrak. Jadi di dalamnya itu berisi poin. Apakah kita masuk kategori berkinerja atau tidak? Apakah itu mempengaruhi penilaian kita? Padahal rekomendasi itu menurut analisis kita baik untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua, yang menjadi tantangan kita nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan